大鹅。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Seperti biasanya, pada video kali ini kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang mungkin saja kita lewatkan, khususnya pada chapter 252 yang sudah terbit sejak kemarin malam. Meskipun tidak banyak adegan baku hantam yang terjadi pada chapter itu, tapi nyatanya chapter tersebut merupakan salah satu chapter terbaik yang pernah dibuat oleh Ken Wakui. Karena pada chapter inilah kita diperlihatkan mengenai sebuah resolusi dan juga semangat juang dari Haruki Ayashida. Oleh karena itu, buat kalian yang belum nonton atau belum baca langsung manganya, kami sarankan kalian baca sendiri dulu aja ya. Karena chapter 252 ini benar-benar sayang sekali untuk kita lewatkan. So, bagi kalian yang tertarik dengan semua pembahasan yang ada di video ini, kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Lagi-lagi terdapat sebuah ironi yang terjadi pada chapter 252 kemarin, di mana pada chapter ini Mikey dan Pachin yang merupakan sahabat sejak kecil harus bertarung dengan Seru sebagai seorang musuh. Tentu saja hal ini sangat bertolak belakang sekali dengan janji dari Mikey sebelum Pachin menjalani hukuman di penjara selama 1 tahun penuh. Di mana pada momen itu Mikey sempat berkata kepada semua anggota Toman lainnya, yaitu, "Hei teman-teman, jika Pachin sudah keluar penjara, mari kita adakan pesta yang meriah untuk merayakannya." Namun nyatanya setelah Pachin keluar dari penjara, Toman sudah tidak ada. Ditambah Mikey terjerumus ke dalam aliran sesat dan malah menjadi seorang tokoh antagonis yang harus dihadapi oleh dirinya. Tentu saja semua hal itu merupakan tragedi yang sangat menyakitkan sekali, khususnya bagi Pachin. Tapi terlepas semua hal itu, ternyata Pachin sama sekali tidak gentar dan tetap berani datang untuk menantangnya bertarung 1 lawan 1. Ya, walaupun sudah jelas bahwa pada akhirnya Pachin tetap kalah, namun bukan berarti semua perjuangan dari Pachin sia-sia. Karena jika kita perhatikan baik-baik, terdapat sebuah perubahan emosi yang cukup drastis dari Sano Manjiro. Yang awalnya Mikey menyerang Pachin dengan niat untuk membunuhnya, namun setelah terkena jurus pamungkas ceramah no jutsu dari Pachin, semua serangan dari Mikey pun seakan-akan terlihat melemah. Atau sederhananya, walaupun hanya sedikit, tapi semua ucapan atau kata-kata dari Pachin berhasil membuat Mikey terkena serangan mental. Untuk lebih jelas, kita bandingkan saja dengan momen pertarungan antara Mikey dan Kakucho, di mana pada saat itu Kakucho berhasil membuat Mikey masuk ke dalam mode Dark Impulsivity miliknya. Sedangkan ketika melawan Pachin, Mikey tetap berusaha untuk menjaga kesadarannya supaya tidak diambil alih oleh kepribadian yang lain atau jiwa dark impulsif yang ada di dalam tubuhnya. Ya, apapun itu, yang jelas daya tahan tubuh dari gorila Pachin tetap harus kita acungi jempol. Tanpa kekuatan besar yang dimiliki oleh Pachin, mungkin Pachin sudah pingsan dari awal dan kalah hanya dengan 1 kali serangan saja setelah terkena tendangan nuklir dari Mikey. Jika itu sampai terjadi, kemungkinan besar Pachin tidak akan sempat untuk mengeluarkan jurus ceramahnya dan tidak mungkin bisa meringankan sedikit beban dari Takemichi. Berdasarkan semua aksi hebatnya pada chapter 252 kemarin, hampir seluruh pembaca manga baku hantam Tokyo Revengers ini pun akhirnya sepakat bahwa Pachin memang pantas menyandang gelar sebagai pendiri dari geng Toman dan juga kapten dari divisi ketiga. Pantas saja Paehan tidak pernah bosan memuji Pachin dan berkata bahwa Pachin adalah salah satu petarung terkuat dan paling bisa diandalkan. Kesimpulannya, meskipun Pachin tidak mampu melukai fisik dari Mikey, namun semua ceramah dan juga ketulusan dari Pachin mampu menyerang dan melukai mental dari Mikey. Nah, bagaimana menurut kalian? Pantaskah Pachin dianggap sebagai salah satu petarung terkuat dari geng Tokyo Manji? Selanjutnya kita masuk ke breakdown yang kedua, yaitu mengenai beberapa pertanyaan besar yang muncul setelah chapter 252 terbit secara resmi. Pertanyaan pertama yaitu, apa alasan Takemichi tidak ada di dalam memori atau ingatan masa lalu Pachin? Padahal sudah jelas Takemichi adalah salah satu anggota penting dari geng Tokyo Manji generasi pertama. Sebenarnya jawaban untuk pertanyaan di atas sangatlah simpel. Apalagi jika kita sudah mengikuti manga baku hantam ini sejak chapter pertamanya atau episode pertama animenya keluar. Pertama, alasan kenapa Pachin tidak memasukkan Takemichi ke dalam ingatannya adalah karena Pachin tidak mengenal atau belum mengenal Takemichi dalam waktu yang lama. Seperti yang kita ketahui, pada arc Mobius, Pachin sudah masuk penjara lebih dulu, jauh sebelum Takemichi menjadi anggota resmi dari geng Tokyo Manji.
Nah, banyak sekali kejadian penting yang dilewatkan oleh Pachin selama dirinya berada di dalam penjara. Yang jelas, Pachin tidak ada ketika Takemichi menyelamatkan Kazutora dan Maiki pada Arc Valhalla, kemudian menyelamatkan Hakai pada Arc Black Dragons, serta menyelamatkan geng Toman dari kekalahan ketika melawan geng Yokohama Tenjiku. Intinya, selama menjalani hukuman 1 tahun di penjara, Pachin sama sekali tidak mengalami momen susah dan senang bersama dengan Takemichi. Bahkan ketika Pachin sudah keluar penjara pun, dia tetap tidak terlalu mengenal siapa sebenarnya Takemichi, karena memang saat itu geng Tokyo Maji sudah dibubarkan. Jadi sangat wajar sekali jika Takemichi tidak masuk ke dalam jajaran orang-orang penting yang sangat berharga bagi Pachin. Kemudian sekarang kita masuk ke pertanyaan yang kedua. Kenapa terlihat Kazutora dengan rambut panjang dan menggunakan seragam Toman pada ingatan Pachin? Berbeda dengan pertanyaan sebelumnya, jujur untuk pertanyaan yang kedua ini sebenarnya sedikit lebih sulit untuk dijawab. Oleh karena itu, supaya lebih mudah dipahami, kami akan bagi ke dalam 2 kelompok jawaban saja. Pertama adalah jawaban yang berupa fakta, dan kedua adalah jawaban yang berupa opini. Jika kalian perhatikan baik-baik, ada sebuah hal aneh yang terjadi pada gambar ini. Karena faktanya, Kazutora hanya berada di dalam geng Toman selama 1 tahun. Dan terakhir kali Kazutora masih menjadi anggota Toman, rambut dari Kazutora saat itu masih pendek. Untuk lebih jelasnya, kami akan lampirkan gambar momen terakhir dari Kazutora, tepatnya di malam kematian dari Shinichiro Sano. Dari sini sudah jelaskan bahwa memang seharusnya tidak pernah ada ingatan tentang Kazutora yang berambut panjang dan masih menjadi anggota dari geng Toman. Tapi entah kenapa Ken Wakui malah memunculkan sebuah petunjuk aneh ini secara langsung di manganya kepada kita semua. Berdasarkan hal itu, kami pun menjadi terfikirkan mengenai sebuah opini menarik. Menurut kami, gambar ini adalah sebuah petunjuk atau foreshadowing tentang sebuah garis waktu lain yang terbentuk tanpa sepengetahuan dari Takemichi. Atau sederhananya, ingatan Pachin ini adalah sebuah ingatan dari garis waktu lain, di mana seharusnya Maiki dan semua anggota Toman lainnya bisa hidup dengan bahagia bersama-sama. Sayangnya, harga dari kebahagiaan tersebut sangatlah mahal, yaitu hilangnya Takemichi dari dunia ini, atau dari ingatan semua teman-temannya. Sebenarnya jika mau diteruskan bakalan panjang banget dan juga ribet banget. Oleh karena itu, supaya tidak pusing, jika ada waktu Oji-san akan buatkan satu video terpisah tentang opini tersebut. Tapi intinya kira-kira seperti ini. Semua orang bisa dihidupkan kembali, dan Maiki serta semua anggota Toman lainnya bisa hidup bahagia. Dengan syarat, Takemichi harus melakukan sebuah pengorbanan besar pada akhir cerita manga Bakuantam ini. Ya, kurang lebih sama seperti plot cerita dari manga fantasi lain yang sejenis. Sebut saja salah satu manga favorit dari Ken Wakui dan Oji-san, yaitu Fire Force. Secara plot, manga ini memiliki cerita yang sama dengan Tokyo Revengers, di mana hampir semua anggota intinya selalu mati terbunuh dalam pertempuran. Namun pada akhir manganya, sang karakter utama mampu menghidupkan semua teman-temannya lagi dan mendapatkan akhir bahagia dengan cara mereset garis waktu utama. Tapi lagi-lagi ada harga mahal yang harus dibayar, yaitu hilangnya kekuatan magic dari dunia tersebut. Kurang lebih sama seperti hilangnya kekuatan Titan dari universe Shingeki no Kyojin. Nah, jika memang benar manga Tokyo Revengers ini mengadaptasi cerita fantasi yang sama, maka gambar dari ingatan Pachin ini tentu saja akan menjadi sangat masuk akal sekali. Inilah serunya manga Tokyo Revengers, karena hanya dalam satu panel manga saja, tapi mempunyai arti yang ternyata jika dijabarkan akan sangat panjang sekali. Jadi kesimpulan dari breakdown yang kedua ini adalah, terdapat sebuah kontradiksi besar dari chapter 252. Di satu sisi, kita bisa tahu alasan kenapa Takemichi tidak termasuk sebagai salah satu orang penting yang ada di dalam ingatan Pachin. Namun di sisi lain, kemunculan Kazutora dengan seragam Toman ditambah Baji, Draken, serta Mucho yang masih hidup merupakan sebuah pertanda bahwa masih ada harapan jika Takemichi bisa menghidupkan mereka satu kali lagi. Itu pun jika Ken Wakui mau ending yang bahagia dari manga Bakuantam ini. Lagi pula pada Tenjiku, Takemichi sudah pernah berjanji kepada Chifuyu bahwa dia akan berusaha untuk menyelamatkan dan juga menghidupkan kembali Baji dan Emma. Walaupun sampai saat ini Takemichi sendiri belum tahu bagaimana caranya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Bakuantam. Yare, yare